Yang kami hormati, dosen mata kuliah Sejarah Peradaban dan Pendidikan Islam, Al-Ustadz Saifullah Kamali, perkenalkan kami untuk mempresentasikan sedikit mengenai modernisasi pendidikan di Kekaisaran Utsmani. Di tengah gempuran kekuatan Barat pada abad ke-19, Kekaisaran Utsmani menghadapi satu pertanyaan krusial, yaitu bagaimana kita bertahan tanpa kehilangan identitas? Jawabannya bukan hanya terletak pada militer, melainkan pada ruang kelas. Hari ini kita akan membahas salah satu babak paling transformatif dan penuh tantangan dalam imperium ini, yaitu modernisasi pendidikan di Kekaisaran Utsmani. Mari kita lihat bagaimana mereka berusaha menyelaraskan tradisi dan modernitas. Untuk memahami mengapa Kekaisaran Utsmani melakukan reformasi besar-besaran, kita harus melihat konteksnya atau latar belakang situasi pada saat itu. Intinya ada 3 poin utama. Yang pertama adalah krisis kekaisaran, yaitu kemunduran militer dan ilmu pengetahuan. Memasuki abad ke-18 dan ke-19, Utsmani bukan lagi kekuatan yang tak terkalahkan. Mereka mengalami kemunduran signifikan di bidang militer, dan secara bersamaan menjadi stagnasi dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Kekalahan beruntun melawan negara-negara Eropa menjadi alarm bahwa ada sesuatu yang fundamental yang harus diubah dalam sistem mereka. Kemudian yang kedua adalah stagnasi pendidikan tradisional. Pusat pendidikan utama saat itu yaitu sistem madrasah. Fokus pengajaran mereka didominasi oleh ilmu-ilmu agama dan hukum, namun mereka kurang mengajarkan sains atau ilmu-ilmu alam, matematika, dan teknologi yang sedang berkembang pesat di Eropa. Madrasah yang dulunya adalah mesin inovasi, kini tidak mampu lagi mencetak insinyur, dokter, atau perwira yang dibutuhkan kekaisaran modern. Kemudian yang ketiga adalah tuntunan zaman mengejar kemajuan Barat. Jelas, reformasi pendidikan diperlukan sebagai upaya survival kekaisaran. Tujuannya adalah untuk mengejar kemajuan Barat. Utsmani menyadari bahwa jika mereka tidak mengadopsi ilmu pengetahuan dan metode pengajaran modern, mereka akan terus tertinggal dan akhirnya runtuh. Singkatnya, kemunduran militer adalah gejala dan stagnasi ilmu pengetahuan atau pendidikan karakter, dan pendidikan teknologi adalah akar masalahnya. Inilah yang mendorong para sultan dan reformis untuk memulai modernisasi pendidikan. Baiklah, setelah memahami latar belakang dan urgensi kemunduran yang dihadapi Utsmani, para reformis kemudian memfokuskan upaya mereka ke dalam 4 pilar utama. Ini adalah strategi konkret yang mereka lakukan. Yang pertama adalah modernisasi pendidikan militer. Ini adalah langkah awal dan paling mendesak. Tujuannya adalah memperbaiki kekalahan di medan perang. Kekaisaran mendirikan sekolah-sekolah teknik militer yang mengajarkan ilmu-ilmu modern seperti matematika, navigasi, dan strategi perang terbaru dari Eropa. Kemudian yang kedua adalah pembentukan sistem pendidikan publik. Sebelumnya, pendidikan hanya didominasi oleh madrasah. Melalui reformasi, pemerintah mulai mendirikan sekolah-sekolah baru yang dikelola oleh negara atau yang kita sebut sebagai pendidikan publik atau sekuler. Nah, ini menciptakan sistem pendidikan ganda atau paralel. Sekolah tradisional atau madrasah berjalan berdampingan dengan sekolah modern atau sekolah publik. Kemudian yang ketiga adalah adopsi kurikulum dan metode barat. Sekolah-sekolah baru ini mengadopsi kurikulum dan metode pengajaran dari Eropa secara langsung. Mata pelajaran seperti fisika, kimia, sejarah dunia, dan bahasa asing dimasukkan, yang sebelumnya absen dari pendidikan tradisional. Ini adalah langkah radikal untuk membuka wawasan kekaisaran terhadap ilmu pengetahuan global. Kemudian yang keempat adalah munculnya elit intelektual generasi baru. Nah, hasil dari sekolah-sekolah modern ini adalah lahirnya sekelompok elit intelektual baru. Generasi ini terdidik dalam pemikiran barat dan ilmu modern. Mereka kemudian menjadi agen perubahan utama, mengisi jabatan birokrasi, dan bahkan menjadi motor penggerak gerakan reformasi, seperti kelompok Young Turks di kemudian hari. Singkatnya, reformasi ini dimulai dari kebutuhan militer dan berkembang menjadi transformasi sosial
dan intelektual yang mendalam melalui pembentukan sistem sekolah publik bergaya barat. Baik, untuk yang selanjutnya, seperti yang sudah kita bahas, dorongan paling kuat untuk modernisasi pendidikan datang dari kebutuhan mendesak untuk memperbaiki militer. Inilah langkah-langkah nyata yang diambil Utsmani untuk reformasi militer awal. Untuk yang pertama, pendirian sekolah teknik strategis. Fokus utama adalah mendirikan sekolah-sekolah yang sangat spesifik dan teknis, dimulai pada akhir abad ke-18. Sekolah Teknik Angkatan Laut didirikan pada tahun 1773, sedangkan Sekolah Teknik Angkatan Darat menyusul pada tahun 1795. Kemudian yang kedua adalah peningkatan layanan kesehatan dan kepemimpinan. Reformasi kemudian meluas untuk mendukung kebutuhan militer lainnya seperti kesehatan dan kepemimpinan. Sekolah Kedokteran Militer didirikan pada tahun 1827, sedangkan Akademi Militer yang melatih perwira tinggi dan kepemimpinan didirikan pada tahun 1834. Kemudian arah dan tujuan reformasi. Arah reformasi ini sangat jelas, yaitu untuk meningkatkan teknologi, kompetensi teknis, dan profesionalisme militer. Dan tujuannya adalah memastikan bahwa kekuatan militer Utsmani dapat setara dengan standar Eropa. Reformasi militer ini adalah jembatan membawa ilmu-ilmu modern seperti matematika, fisika, dan teknik masuk ke dalam sistem pendidikan Utsmani, membuka jalan bagi reformasi sipil yang lebih luas. Oke. Setelah langkah awal di sektor militer, modernisasi pendidikan masuk ke fase yang lebih luas dan terstruktur, yang dikenal sebagai periode Tanzimat atau periode reformasi besar. 3 tonggak sejarah menjadi dasar perubahan pendidikan sipil. Yang pertama adalah Had-i Zarif Golhane tahun 1839. Dokumen ini menjadi dasar fundamental dimulainya reformasi negara secara menyeluruh. Reformasi ini mencakup penataan administrasi dan yang terpenting, mengakui kebutuhan akan tenaga terdidik yang mampu mengelola negara yang dimodernisasi. Kemudian yang kedua adalah Islahat Firmani yang didirikan pada tahun 1856. Firman ini membawa dampak sosial yang mendalam. Islahat Firmani menegaskan kesetaraan warga negara tanpa memandang agama. Secara spesifik, dalam konteks pendidikan, firman ini membuka akses pendidikan bagi semua golongan, termasuk non-muslim, di sekolah-sekolah sipil yang baru didirikan. Ini mempercepat pembentukan sistem pendidikan publik yang inklusif. Kemudian yang ketiga adalah pembentukan Kementerian Pendidikan tahun 1845. Ini adalah langkah administrasi yang sangat penting. Negara secara resmi mengambil alih pengelolaan pendidikan yang sebelumnya dikuasai oleh lembaga keagamaan atau madrasah. Pembentukan kementerian ini menunjukkan bahwa pendidikan kini menjadi urusan sentral negara dan alat untuk mencapai tujuan nasional. Melalui kerangka Tanzimat ini, Kekaisaran Utsmani mengubah pendidikan dari urusan agama menjadi instrumen negara untuk menciptakan birokrasi, warga negara, dan masyarakat yang modern. Sebagai realisasi dari kerangka Tanzimat, Kekaisaran Utsmani membangun sebuah struktur pendidikan baru yang bersifat hierarkis dan sekuler, menciptakan sistem pendidikan publik yang berjalan paralel dengan madrasah tradisional. Struktur modern ini terdiri dari 3 angkatan utama. Yang pertama adalah tingkat ibtidaiyah atau pendidikan dasar modern. Ini adalah sekolah dasar modern, fondasi untuk mendidik masyarakat luas. Kemudian yang kedua adalah Rustia atau sekolah menengah pertama. Tingkatan ini berfungsi sebagai batu loncatan penting. Kemudian yang ketiga adalah I'dadi atau sekolah menengah atas. Ini adalah tingkat tertinggi dalam sistem sipil yang dirancang untuk menghasilkan lulusan yang siap memasuki birokrasi atau sekolah tinggi profesional. Arah kurikulum yang revolusioner. Kurikulum dalam struktur baru ini sangat berbeda dengan madrasah. Arah kurikulum bergeser total, mulai memasukkan mata pelajaran modern seperti sains dan matematika, sejarah, dan administrasi. Kemudian tujuannya adalah
untuk membentuk tenaga terdidik yang lebih modern, yang mampu mengisi kebutuhan birokrasi negara yang semakin kompleks dan bersaing dengan tenaga kerja Eropa. Sistem sekolah baru ini adalah cikal bakal dari sistem pendidikan modern yang ada di Turki saat ini, dan merupakan bukti nyata upaya kekaisaran untuk memodernisasi dirinya dari dalam. Baik, puncak dari seluruh proses modernisasi pendidikan ini tercermin dalam pendirian lembaga-lembaga pendidikan tinggi modern. Ini adalah upaya untuk tidak hanya mendidik masyarakat umum, tetapi juga menciptakan pemimpin profesional dan ilmuwan masa depan kekaisaran. Yang pertama adalah Mekteb-i Mulkiye atau Sekolah Administrasi Publik. Sekolah ini dibentuk secara khusus untuk melatih calon pegawai negeri profesional. Kurikulumnya berfokus pada bidang hukum, administrasi, dan diplomasi. Tujuannya adalah mengisi birokrasi negara dengan tenaga ahli yang cakap dan modern untuk mengelola kekaisaran yang kompleks. Kemudian yang kedua adalah Darul Funun atau cikal bakal universitas modern. Darul Funun adalah cikal bakal universitas modern di Turki. Lembaga ini mengajarkan ilmu-ilmu murni seperti sains, matematika, filsafat, dan sejarah. Ini menandakan keseriusan Utsmani untuk mengembangkan ilmu pengetahuan murni selain ilmu terapan militer dan administrasi. Nah, dampak utamanya secara keseluruhan, pendirian pendidikan tinggi modern ini memiliki dampak yang masif, melahirkan birokrat, ilmuwan, dan intelektual modern. Generasi baru inilah yang kemudian menjadi penggerak reformasi dan perubahan sosial politik Utsmani, bahkan menjadi tokoh kunci dalam pendirian Republik Turki di kemudian hari. Ini menunjukkan bahwa modernisasi pendidikan adalah investasi jangka panjang kekaisaran, meskipun pada akhirnya tidak berhasil mencegah keruntuhan, namun berhasil membentuk fondasi intelektual negara penerusnya. Baik, kita telah melihat bagaimana reformasi ini mengubah struktur sekolah dan kurikulum. Tapi, apa dampak paling nyata dan mendalam bagi masyarakat? Dampak sosial ini adalah warisan terpenting dari modernisasi pendidikan. Yang pertama, munculnya kelompok intelektual baru. Sekolah-sekolah modern, militer administrasi, dan Darul Funun melahirkan generasi intelektual yang baru. Kelompok ini memiliki wawasan barat, pemikiran kritis, dan menjadi penggerak reformasi serta perubahan sosial politik di Utsmani. Kemudian yang kedua adalah perkembangan media dan literasi. Dengan meningkatnya jumlah orang terdidik, terjadi perkembangan pesat pada media massa seperti surat kabar dan majalah. Hal ini mendorong peningkatan literasi publik dan pertukaran ide-ide baru di kalangan masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah akses pendidikan bagi perempuan. Salah satu dampak sosial yang paling progresif adalah terbukanya akses pendidikan bagi para perempuan. Sekolah-sekolah dasar dan menengah khusus perempuan didirikan, yang secara bertahap mengubah peran sosial mereka dalam masyarakat Utsmani. Keseluruhan dampak keseluruhan dari semua ini adalah perubahan besar dalam cara berpikir, budaya publik, dan peningkatan kesadaran politik masyarakat. Modernisasi pendidikan tidak hanya menghasilkan pegawai, tetapi juga warga negara yang lebih terinformasi dan kritis, yang menjadi fondasi bagi munculnya gerakan nasionalis dan pendirian Republik Turki di kemudian hari. Menjelang keruntuhannya, modernisasi pendidikan justru memicu gejolak politik yang mempercepat akhir kekaisaran. Ini adalah 3 poin penting pada era terakhir Utsmani. Yang pertama adalah ekspansi sekolah pada era Abdul Hamid II. Sultan Abdul Hamid II melakukan ekspansi sekolah besar-besaran, membangun banyak industri baru. Namun, pendidikan ini dikendalikan secara ketat sebagai bagian dari politik otoriter dan sentralisasi. Tujuannya adalah menggunakan pendidikan modern untuk memperkuat kontrol sultan, bukan untuk kebebasan berpikir. Kemudian yang kedua adalah Revolusi 1908 oleh Young Turks. Ironisnya, lulusan dari sekolah-sekolah modern ini, terutama perwira militer dan kelompok intelektual, kemudian menjadi motor perlawanan terhadap sistem otoriter.
Revolusi 1908 oleh Young Turks kemudian terjadi karena kelompok intelektual dan perwira muda ini menuntut pembaruan politik. Mereka adalah produk dari sistem pendidikan yang awalnya didirikan untuk melayani negara, tetapi justru menuntut perubahan radikal. Kemudian yang ketiga adalah menguatnya nasionalisme Turki. Lulusan sekolah modern juga menyebarkan ide-ide baru, termasuk nasionalisme Turki. Kesadaran politik dan identitas nasional yang menguat ini menjadi fondasi menuju berakhirnya kekaisaran dan pendirian Republik Turki pada tahun 1922. Modernisasi pendidikan di Kekaisaran Utsmani adalah sebuah paradoks. Ia dibangun untuk menyelamatkan kekaisaran dari kemunduran, tetapi justru menghasilkan generasi terdidik yang memiliki kesadaran politik tinggi, yang akhirnya memimpin revolusi dan mendirikan negara modern baru di atas reruntuhan kekaisaran lama. Setelah melacak perjalanan panjang reformasi, dari krisis militer hingga lahirnya intelektual baru, mari kita simpulkan 4 warisan utama dari modernisasi pendidikan di Kekaisaran Utsmani. Yang pertama adalah pendidikan sebagai fondasi modernisasi. Reformasi pendidikan menjadi kunci utama untuk mengatasi kemunduran Utsmani dan mendorong transformasi negara. Pendidikan dianggap sebagai solusi fundamental, bukan hanya perbaikan militer sementara. Kemudian yang kedua adalah proses reformasi yang bertahap. Proses pembaruan ini tidak instan, melainkan bertahap. Dimulai dari pendidikan militer, lalu meluas ke pendidikan publik sipil, tadi ibtidaiyah, rusistiyah, dan idadi, hingga akhirnya mendirikan universitas modern atau Darul Funun. Kemudian yang ketiga adalah lahirnya generasi pemikir baru. Sekolah-sekolah modern berhasil mencetak intelektual yang berpikir kritis dan berperan besar dalam perubahan sosial politik kekaisaran. Generasi inilah yang memimpin revolusi Young Turks dan menjadi motor perubahan menuju sistem politik yang baru. Kemudian yang keempat adalah awal sistem pendidikan di Turki modern. Seluruh reformasi yang dilakukan oleh Utsmani ini membentuk dasar bagi sistem pendidikan nasional yang sekuler dan modern pada awal Republik Turki. Jadi, modernisasi pendidikan di Utsmani adalah cetak biru dari institusi dan pemikiran yang mendirikan negara modern Turki. Modernisasi pendidikan di Kekaisaran Utsmani adalah kisah tentang upaya besar sebuah peradaban untuk beradaptasi. Upaya ini menghasilkan paradoks, diciptakan untuk menyelamatkan kekaisaran, tetapi justru melahirkan generasi yang memiliki kesadaran untuk mengubahnya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya persilakan jika ada sedikit pertanyaan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.